Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Emi Febrianti, NIM 120707016 dari kelas A. Mungkin di sini perkenankan saya untuk sedikit mereview sedikit tentang elektromagnetik dan juga elektromekanik. Oke, lanjut. Elektromagnetik sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan juga medan magnet. Nah, medan magnet atau rangkaian magnet sendiri merupakan bagian penting dalam memahami proses konversi energi listrik. Nah, melalui medium medan magnet ini, bentuk energi mekanik itu dapat diubah menjadi energi listrik dan alat konversinya itu disebut dengan generator. Nah, begitu juga sebaliknya, energi listrik dapat diubah menjadi energi mekanik dengan alat konversi yang disebut motor. Oke, lanjut. Di sini ada medan magnet dan medan listrik. Medan magnet tadi terbentuk dari gerak elektron. Nah, mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka di sekitar kawat hantaran tadi itu pasti akan timbul suatu medan magnet. Nah, medan magnet sendiri memiliki arah, kerapatan, dan juga intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks. Nah, besaran dari garis fluks sendiri dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini garis fluks merupakan integral B dikali dA. Nah, di mana B sendiri merupakan kerapatan medan magnet yang juga bisa didapat dari persamaan ini. B sama dengan mu dikali H, di mana mu ini merupakan permeabilitas, satuannya Henry per meter, dan mempunyai nilai 4 pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter pada ruang bebas atau udara. Dan H ini sendiri merupakan intensitas atau kuat medan magnet dalam satuan ampere per meter. Nah, untuk suatu sumber tegangan yang mengalirkan arus listrik I melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan N, maka pada inti besi atau core itu akan timbul suatu kuat medan tadi H. Nah, hubungan antara arus listrik dan medan magnet sendiri itu dinyatakan oleh hukum Ampere. Hukum Ampere ini dengan persamaannya ini, N dikali I sama dengan H kali L, di mana N merupakan jumlah lilitan dikali I arus listrik, satuannya ampere, sama dengan H itu tadi intensitas atau kuat medan, itu satuannya ampere per meter, dan juga L itu panjang lintasan atau panjang jalur di satuan meter. Oke, lanjut ada induksi tegangan hukum Faraday. Nah, apabila medan magnet tadi itu berubah-ubah terhadap waktu yang diakibatkan dari arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid, maka suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Nah, hubungan ini tuh dinyatakan dalam hukum Faraday. Medan magnet atau flux yang berubah-ubah pada inti besi tadi menghasilkan gerak listrik atau GGL, gaya gerak listrik. Nah, faktor dari perubahan flux yang menghasilkan GGL itu ada dua. Yang pertama itu perubahan fungsi fungsi waktu T akibat arus bolak-balik tadi, dan juga fungsi putaran sin.
Nah, secara rinci itu hukum Faraday dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, lanjut ada elektromekanik. Di sini ada konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik tadi menjadi energi mekanik yang alat konversinya motor, maupun energi mekanik energi mekanik menjadi energi listrik, alat konversinya generator, itu berlangsung melalui medan magnet. Nah, energi yang akan diubah itu dari satu sistem ke sistem lainnya tuh sementara akan disimpan pada medan magnet ini gitu, medium medan magnet, untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet itu berfungsi selain sebagai penyimpanan energi juga sebagai medium untuk mengkoppel proses perubahan energi. Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromagnetik dapat dinyatakan sebagai energi listrik input sama dengan energi mekanik sebagai output ditambah energi yang diubah menjadi panas ditambah energi yang tersimpan di medan magnet. Nah, ini tadi perubahan energi ya, nyala generatornya. Nah, di sini ada gaya gerak listrik ya, gaya gerak listrik atau GGL. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh ds memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan fluksnya pada konduktor dengan panjang efektif ialah sebagai berikut nih. Flux sama dengan B per ds. Nah, dari hukum Faraday kita tahu bahwa GGL itu GGL sama dengan flux per dt. Maka persamaannya itu menjadi E sama dengan B per ds per dt. ds per dt sama dengan V atau kecepatan. Nah, kesimpulannya E sama dengan B per V. Mungkin segitu materi yang bisa saya tangkap, karena sejatinya yang menilai tugas ini lebih tahu materinya. Sini juga saya benar-benar masih belajar mengenai ini. Jadi sekian materi yang bisa saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.